Kalau ada film yang bertanggung jawab mengapa film India sekarang, lagu, tarian dan ceritanya tidak lagi sama di era 90, itu adalah karena film ini Dil Chahta Hai. Film 2001 yang pertama kali mengangkat cerita perkotaan, memakai lagu-lagu disco dan bukan lagi drama keluarga. Film Dil Chahta Hai memang dikenal sebagai pelopor film masa kini yang tidak lagi mengandalkan 80% kisah romansa. Dimulai dari sinilah peran wanita ataupun aktris tidak lagi banyak dibutuhkan, sebaliknya seadanya untuk pemanis saja. Dan inilah fakta selengkapnya Dil Chahta Hai 2001. Fakta pertama, film ini harusnya menampilkan Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, dan Akshay Khanna. Pembuatnya Farhan Akhtar inginkan aktor baru Hrithik Roshan dan Abhishek Bachchan. Hrithik Abhishek menolak karena keduanya sibuk dengan film debut mereka saat itu, Kahona Pyar Hai dan Refugee. Sementara Akshay Khanna adalah orang pertama yang didatangi oleh Farhan Akhtar karena pertemanan. Farhan pernah menjadi asisten sutradara di film Akshay Khanna Himalaya Putra. Ketika Hrithik dan Abhishek menolak, ada pembicaraan dengan Shah Rukh Khan tetapi ia menolaknya juga. Farhan lalu ke Aamir Khan. Tahu nggak kalau Farhan harus menunggu selama 10 bulan untuk bertemu doang dengan Aamir Khan untuk membicarakan naskah yang belum pasti diterima oleh Aamir. Ketika Aamir Khan menerima film ini, dia inginkan peran paling menonjol punya Akshay Khanna. Akhirnya Akshay Khanna memberikan perannya kepada Aamir Khan karena Aamir Khan lebih bintang katanya. Sementara itu Karan Johar mengatakan Aamir Khan sudah frustasi menerima film bukan berdasarkan ceritanya lagi. Film yang awalnya dikira Karan Johar bakal gagal ini ternyata malah jadi hits di tahun 2001. Fakta kedua, masuknya Saif Ali Khan. Ia hampir melepas film ini juga karena proses syutingnya sangat lama. Film ini memang syuting selama 108 hari mengelilingi Mumbai, New York, dan Sydney. Apalagi Saif tidak mahir dalam berdialog langsung, sementara suara asli saat di syuting langsung direkam ke dalam film ini. Tidak ada dubbing-dubbingnya. Saif Ali Khan coba diyakinkan kembali untuk terima film ini demi karirnya. Saat itu Saif lagi sedang menurun karirnya dan hampir saja tertinggal. Sementara itu ketika Preity Zinta ditawarkan film ini, dia ragu menerima karena kata Preity, sepertinya film ini hanya berbicara tentang laki-laki. Amisha Patel diminta untuk peran Preity Zinta tapi menolak karena sibuk bersama Hrithik Roshan saat itu. Farhan lalu teringat janjinya kepada Preity Zinta bahwa saat Farhan bertemu Preity di audisi film Kya Kehna, Farhan mengatakan bahwa setiap film yang akan dia buat, Preity Zinta harus ikut bermain di dalamnya. Faktanya hingga saat ini janji Farhan cuma janji-janji manis kepada Preity Zinta. BTW ini adalah salah satunya film Preity Zinta bersama Aamir Khan ya guys. Mereka tidak pernah satu film lagi setelah film Dil Chahta Hai. Fakta ketiga, cerita film ini harusnya adalah 3 penderita AIDS yang hidup di perkotaan. Mereka menghabiskan hari-hari terakhir mereka bersama sebelum meninggal. Tapi kedengarannya serem banget ya guys. Dan BTW ide film ini muncul ketika Farhan Akhtar berjalan-jalan ke New York selama 10 hari. Dia lalu mendapatkan ide film berdasarkan beberapa orang yang ia temui di perjalanannya ke New York tersebut. Farhan juga mengatakan kalau ada beberapa adegan di dalam film Dil Chahta Hai ini yang menampilkan perseteruan keluarganya dengan keluarga Chopra. Katanya saat itu ibu Farhan adalah orang yang menulis naskah film DDLG Shah Rukh Kajol. Film itu adalah ide Aditya Chopra, tapi dia tidak pernah memberikan apresiasi kepada ibu Farhan. Hal itu mempengaruhi persahabatan Farhan dan sahabatnya saat itu Uday Chopra. Lalu kemudian Farhan memasukkan cerita putusnya hubungan persahabatannya dengan Uday ke dalam film ini. Sebenarnya Farhan mengaku kecewa kepada semua keluarga Chopra, tapi hari ini semuanya sudah baik-baik saja meski memang ada hal yang tidak bisa dilupakan, kata Farhan Akhtar. Nah, fakta terakhirnya ini, Mimin sudah singgung di awal tadi bahwa Dil Chahta Hai mengubah semua image Bollywood tahun 90-an.
Film Dil Cha Thai dengan gaya-gaya baratnya menjadi tonggak sejarah awal mula sutradara berpindah ke film-film perkotaan. Mereka meninggalkan kisah cinta yang bertema keluarga yang digemari di era 90-an. Sejak rilisnya film ini, hanya Yash Raj Films yang mempertahankan kisah era 90-an dan musik-musiknya. Meski akhirnya Yash Raj Films juga beralih ke cerita dan musik modern. Dil Cha Thai tidak hanya mengubah ide film ke perkotaan, tetapi musik-musik lagu sejak rilis film ini, lalu semuanya diikuti oleh film lain dengan irama musik rock dan pop. Planet Bollywood memasukkan album Dil Cha Thai ke dalam 100 soundtrack album terhebat. Begitupun BBC, album film ini dimasukkan dalam daftar 40 soundtrack film terbaik. Dengan penjualan album sebanyak 2 juta kopi, album Dil Cha Thai berada di urutan ke-8 album penjualan tertinggi tahun 2001. Tapi entah kenapa Mimin cuma suka lagu Jane Q di antara semua lagu film ini guys. Apakah ada yang sama nih?